Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Sang Hikmat yang menuntun di dalam setiap warna hidup kita, hingga kita dapat beribadah pada hari Minggu ini. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas dan kita menghayati tema berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Kita dapat merasakan kehadiran Allah ketika kita dapat hidup berhikmat, karena melalui Allah yang satu atau sendiri adalah sumber hikmat, dan Sang Hikmat yang terwujud dalam Yesus Kristus serta tercurahkan melalui Roh Kudus. Di dalam rasa syukur ini, marilah kita menghayati curahan berkat Allah Sang Tritunggal dengan memetik serta mampu melakukan hikmat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita yang beragam serta penuh gumul juang ini. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marco Yoel Kumendang dari Bakal Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, agar kita bersungguh-sungguh bersukacita, bersyukur, dan memuliakan namanya dalam ibadah kita saat ini. Sambil berdiri, marilah kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 290 bait 1 dan 5. Takkah patut ku bernyanyi? Langit bumi segalanya diciptakan bagiku. Ku temukan semuanya dan nyenangkan hatiku. Hewan unggas dan tumbuhan, darat, laut, udara pun jadi rahmat bagiku. Yang ku dapat dari Tuhan, biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Ini adalah perayaan iman kita, bahwa kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang esa di dalam Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang kita tidak dapat memahami dan mengerti secara logika kita Tritunggal tersebut, tetapi kita bisa merasakannya melalui salah satunya dengan kita hidup berhikmat. Hikmat adalah karya Tuhan, dan Allah pun mengaruniakan hikmat melalui Yesus Kristus dan mencurahkannya juga di dalam kuasa Roh Kudus. Dan hari ini di dalam ibadah Minggu saat ini, marilah kita merenungkan dan menghayati bahwa Allah Tritunggal adalah sumber hikmat bagi kita. Dan marilah kita memetiknya dan mampu melakukannya dengan hidup berhikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan akal budi. Khususnya ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, di tengah-tengah keberagaman, di tengah berbagai macam persoalan yang terus-menerus kita hadapi, marilah kita berhikmat di dalam Allah. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pengasih dan sumber hikmat bagi kami, kami bersyukur melalui anugerah-Mu Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, ketika di dalam kami menapaki setiap harinya, kami selalu melakukan berbagai macam kesalahan dan dosa melalui perkataan, perbuatan, melalui pikiran dan tindakan kami. Kami menyadari bahwa di dalam keluarga, di dalam ruang kerja, di dalam komunitas, dan di dalam masyarakat, kami gagal untuk menjadi manusia yang berhikmat. Kami mudah untuk menghakimi. Kami tidak mampu sabar. Kami tidak mampu berpikir panjang. Kami dikuasai oleh ego kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Kiranya di dalam kasih-Mu kami mendapatkan hikmat untuk kami semakin bijak dalam berkata, dalam bertindak, dalam berpikir. Kiranya melalui kuasa-Mu di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mampu mengendalikan diri kami. Kami mampu mengasihi sesama kami, dan kami pun menjadi manusia yang bijaksana di dalam kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya kami menjadi manusia yang terus-menerus diperbarui.
Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa. Saudara-saudari sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Hikmat dan Sumber Hikmat, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan serta melakukan sabda-Mu. Engkaulah Sang Hikmat, kiranya kami berhikmat di dalam hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama terambil dari kitab Amsal pasal 8, ayatnya yang pertama hingga keempat, disambung dengan ayat ke-22 hingga 31. Amsal 8, ayat yang pertama hingga 4, dan 22 hingga 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur antar bacaan akan dibacakan dari Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua terambil dari Roma 5 ayat 1-5. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama hingga kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita berdiri. Bacaan Injil hari ini dari Injil menurut Yohanes pasal 12 sampai 15 yang menyatakan, masih banyak hal yang telah harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Ya, mungkin ada yang sehat bugar, ada yang mungkin dalam kurang sehat, lagi sakit, ada juga mungkin kita ada yang lagi semangatnya, lagi seger-segernya. Tapi mungkin kita juga ada yang lagi dalam bergumul. Kita mungkin yang sedang bersuka cita, atau juga mungkin kita saat ini berduka cita. Kita bersyukur karena dalam segala suka dan duka kehidupan kita, segala apapun kabar kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Marco Yol Mendong. Saya pendeta jemaat di GPB Jemaat Petra Lampung, bakal jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Saya saat ini sebagai pendeta Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB. Dan memang saat ini saya melayani di Lampung. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau mampir ke Lampung, monggo silakan menghubungi saya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dan tempat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema dalam ibadah hari ini cukup menarik. Itu adalah berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika saya merenungkan kata hikmat ini, saya berpikir tentang situasi yang kita alami pada saat ini. Khususnya ketika kita mengalami perkembangan media digital atau media informasi. Pada saat ini kita sudah gampang sekali mengakses berbagai macam informasi. Kita sekarang ini gampang terhubung dengan berbagai macam orang. Dan di saat ini juga kita pun menjadi semakin bebas untuk berpendapat dimanapun dan kapanpun. Mungkin tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita ada koran, ada televisi, ya sangat terbatas. Sekarang serba mudah, serba cepat, serba instan. Misalnya saja, dulu mungkin kalau kita terima informasi paling ada kita baca di koran, gitu.
Dan biasanya kalau ada informasi kan kita tunggu paling 1 hari. Misalnya ada kebakaran di, contoh saja di Kuitang, terus karena dulu masih pakai koran, jadi paling kita baru tahunya besok pagi atau besok siang. Tapi sekarang misalnya ada kebakaran sampai di tempat terpencil sekalipun, mungkin nggak sampai 1 menit informasi itu bisa kita langsung terima. Dan itu adalah salah satu tanda bagaimana informasi berkembang sangat cepat. Lalu juga mungkin dulu misalnya ketika kita berpendapat paling ya ada kolom tersendiri di koran ya, biasanya ada, atau juga di televisi dulu itu kita tinggal telepon, ada hotline-nya. Sekarang ada kolom komentar, mungkin di media berita atau juga bahkan di media sosial ada kolom komentar. Mau kita ngomong apapun itu terserah, sekarang apa ya kalau orang Jawa bilang. Atau juga dulu kita kalau berkomunikasi dengan orang tuh lumayan susah. Kita perlu ke wartel, telepon, kadang-kadang kalau misalnya sampai interlokal, apalagi sampai internasional, waduh, jebol dompet kita. Sekarang ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, macam-macam. Itu. Dan ini memperlihatkan bagaimana sekarang ini kemajuan media digital memudahkan kita, membuat segala sesuatu menjadi instan, membuat segala sesuatu menjadi bebas. Tetapi layaknya pisau bermata 2, tentu media digital itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Tadi seperti saya katakan, informasi sangat cepat, komunikasi gampang, dan seterusnya. Tapi itu bisa membawa pada ketidakbaikan juga. Misalnya saja saat ini karena saking gampangnya kita berpendapat, mau ngomong A sampai Z, mau sampai mungkin kalimat yang paling saleh sampai paling salah itu bisa kita temukan dalam kolom komentar. Dan gak ada yang kontrol, Ya mungkin ada sensor-sensor, tapi tidak seperti dulu lagi, semua serba bebas, menyebabkan hate speech akhirnya, atau bahkan mungkin kalau dalam istilah politik menjadi black campaign. Kita dengan mudahnya menjatuhkan orang melalui kolom komentar, melalui tombol jempol kita saja kita bisa merusak karir orang, kira-kira seperti itu. Atau juga mungkin karena gampangnya kita mendapat informasi, membuat sekarang informasi itu menjadi sangat gampang diakses. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebenaran juga. Misalnya contoh, ada informasi bahwa terjadi kebakaran karena ada orang yang bakar, rame, tapi ternyata setelah diselidiki 5 hari kemudian itu ternyata karena salah colok listrik. Nah itu kadang-kadang kita, karena gampangnya kita mendapat informasi, membuat kita menjadi gampang dan terburu-buru untuk menilai, berpendapat dan berpendapat. Atau bahkan gara-gara kita gampang untuk berpendapat, kita gampang untuk menghakimi hanya informasi yang hanya sepotong-sepotong. Apalagi belum kita bicara tentang hoax, banyak berita-berita bohong, ada ngomong A ternyata sebenarnya B, ada yang berusaha mengaduk-adukan isu, mengaduk-adukan suasana melalui informasi yang tidak benar, membuat akhirnya kita gampang saat ini, bukannya kita menjadi gampang untuk tertekan, tetapi sebaliknya kita menjadi gampang terpecah-pecah oleh karena itu. Oleh karena yang sebenarnya yang harusnya bisa menguntungkan dan membawa kebaikan bagi kita. Dan tentunya ketika melihat situasi tersebut, saya menjadi bertanya-tanya, di manakah hikmat kita pada saat ini? Di manakah kita mampu berhikmat di tengah-tengah kita gampang menghakimi, kita gampang untuk mengomentari, kita gampang untuk menilai, menjudge sesuatu atau seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bacaan Injil kita dalam Injil menurut Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15 ini memberikan gambaran ketika para rasul sebentar lagi akan berpisah dengan Yesus. Kita sudah tahu bahwa memang Yesus hanya berkarya selama 3 tahun,
Dan dalam menjelang akhir karya Yesus di dalam dunia, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah rasa keputusasaan dari para rasul bahwa apa jadinya kita kalau nggak ada Yesus lagi. Makanya Yesus di dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan dalam ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa akan datang Parakletos. Dan Parakletos itu adalah sebagai roh kebenaran yang memimpin mereka walaupun Yesus secara ragawi dan secara daging tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi Yesus menyatakan bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka. Dan kalian tidak perlu takut. Karena roh kebenaran ini tidak terpisah dari Yesus sendiri. Sebaliknya kalau kita perhatikan dalam ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya bahwa roh kebenaran ini tidak terpisah dari Yesus Kristus. Sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa dari Bapa ini melalui Yesus sendiri sebagai anak, dan dari Yesus ini akan tercurahkan dari melalui Roh Kudus ini. Sehingga Roh Kudus ini juga yang sifatnya mungkin bukan menggantikan, tetapi Roh Kudus ini atau roh kebenaran ini yang menjadi manifestasi Allah di dalam kehidupan para rasul selanjutnya. Jadi nggak perlu takut, roh kebenaran akan menuntun. Dan sama seperti Yesus menuntun para murid, Roh Kudus pun akan menuntun mereka ketika mereka nanti tidak akan bersama dengan Yesus lagi, dan ketika mereka akan mewartakan kabar baik. Tentunya banyak hal yang harus mereka hadapi, ada banyak hal yang harus mereka sampaikan, dan tentunya itu juga membutuhkan hikmat, sehingga roh kebenaran itu juga membawa pada hikmat. Makanya kalau kita perhatikan tadi dalam bacaan pertama dalam Amsal pasal yang ke-8 tadi, kalau kita perhatikan secara seksama bacaan pertama tadi, dikatakan dalam seperti dalam ayat yang ke-27 ini gambaran saja. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langitnya pada permukaan samudera raya, ayat 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan air samudera meluap dengan deras, dan seterusnya. Hikmat sudah ada. Hikmat sudah bersama dengan Allah itu sendiri. Makanya ayat yang ke-22, Tuhan telah menciptakan aku di sini adalah sebagai hikmat. Jadi penulis kitab Amsal menggunakan aku ini seolah-olah menggunakan kata ganti pertama bahwa aku ini, sang hikmat ini bersama dengan Allah sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Seperti tadi dikatakan dalam ayat selanjutnya, sebelum semuanya ada, hikmat itu sudah ada bersama dengan Allah. Artinya apa? Bahwa bersama dengan Allah Bapa, ia sudah tercipta, kemudian turun melalui Yesus Kristus, melalui ajarannya, melalui karyanya, melalui perbuatannya, melalui segala tindakannya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Roh Kudus yang akan menuntun para murid. Makanya bacaan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan hikmat bagi kita sejak semulanya. Bahkan kalau kita sudah perhatikan dalam kitab Kejadian, baiklah kita, bahwa sebenarnya dari awal Allah Trinitas, Allah Tritunggal sudah menciptakan hikmat bagi kita. Kemudian dienjawantahkan melalui karya dan tindakan Yesus. Dan ketika nanti para rasul dan kita semua akan mewartakan kabar baik melalui perkataan dan tindakan, kita pun juga dituntun oleh melalui hikmat yang sama seperti pada awalnya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi perenungan kita pada hari Minggu ini?
Bacaan kita ingin mengingatkan kepada kita, seperti tema pada hari ini, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Kita percaya bahwa kita sebagai umat Allah, kita telah dikaruniakan hikmat. Hikmat itu seperti apa? Hikmat itu kalau memang di dalam Alkitab digambarkan akal budi, kebijaksanaan, kebajikan, dan seterusnya. Kita bisa mampu dengan secara praktis memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan itu adalah hikmat. Dan kita pun sudah dikaruniakan oleh Allah dengan kita merasakan hikmat Tuhan. Bahkan seperti dikatakan tadi, hikmat itu sudah ada bahkan sebelum segala sesuatunya. Allah sudah menciptakannya. Sehingga kita pun sebagai umat Allah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber hikmat itu melalui ajarannya, melalui tindakannya, kita pun hendaknya juga mau melanjutkan hikmat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita semua dituntun oleh Roh Kudus. Kita ingat bacaan minggu lalu kan kita merayakan Pentakosta. Tidak hanya sekedar kita merayakan Roh Kudus yang datang untuk membawa penghiburan, tetapi juga Roh Kudus datang untuk membawa hikmat bagi kita. Sehingga kita sebagai umat Allah hendaknya kita mampu berhikmat karena Allah sudah memberikan segala sesuatunya sejak dari dulu. Dan hendaknya kita sebagai umat yang percaya Kristus juga, kita tahu, kita belajar, kita merenungkan ajaran-ajaran Yesus itu, dan hendaknya kita juga melakukannya dalam kehidupan kita melalui tuntunan Roh Kudus. Hendaknya kita mau berhikmat, kita mau bijaksana, kita mau melakukan segala sesuatu dengan akal budi. Apalagi yang seperti saya sampaikan di awal, ketika kita menghadapi segala pergumulan dan tantangan khususnya pada saat ini. Ya saya seperti katakan, mungkin saat ini kita mengalami krisis hikmat, krisis kebijaksanaan, ketika segala sesuatunya menjadi gampang. Informasi gampang didapatkan, berpendapat ya juga gampang kita bisa sampaikan. Kadang-kadang dengan kemajuan media digital ini membuat kita gagal untuk berhikmat, kita mudah untuk menghakimi, kita mudah untuk menilai segala sesuatu dengan terburu-buru, kita mudah dengan kata-kata kita melalui jempol kita merusak, menyakiti orang lain. Belum lagi kita bicara tentang hate speech, belum lagi kita bicara tentang hoax dan seterusnya. Hendaknya dalam situasi pada saat ini kita mau untuk berhikmat, karena kita percaya bahwa hikmat itu berasal dari Allah Bapa yang kemudian dikaryakan secara langsung melalui tindakan, melalui kata-kata dari Yesus, dan kemudian Roh Kudus yang menuntun kita untuk berhikmat. Dan hendaknya dalam situasi pada saat ini ketika kita mengalami kemajuan media digital, kita mampu berhikmat, tahu berpendapat yang baik seperti apa. Tahu informasi ini masih setengah-setengah, jangan terburu-buru untuk kita berkomentar. Atau juga mungkin bukan hanya dalam masalah kemajuan teknologi media digital saja, mungkin juga dalam situasi pada saat ini dalam keluarga, ketika gampang sekali terjadinya KDRT, karena kita gampang terbawa emosi, kita gampang tidak bisa mengendalikan diri, sehingga dalam keluarga pun terjadi KDRT. Itu juga kita hendaknya memohon kepada Tuhan untuk kita berhikmat dalam keluarga kita, ataupun dalam pekerjaan kita. Persaingan di mana-mana, persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan, membuat kita menjadi tidak berhikmat. Kita mohon hikmat kepada Tuhan dalam kita bekerja atau berusaha agar kita mau bersaing secara sehat. Atau juga apalagi dalam masyarakat, dalam keberagaman saat ini, dalam kepelbagaian suku, bangsa, agama. Ya saya katakan lagi, kalau kita bicarakan dengan kemajuan media digital tadi, gampang sekali kita merendahkan orang lain karena perbedaan. Hendaknya kita mau dengan bijaksana, dengan akal sehat, kita mau saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Memang kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal itu adalah sesuatu yang mungkin kita secara logikanya nggak bisa nyampe. Siapa yang tahu Allah Tritunggal itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus kok
bisa jadi satu itu dalam 3 pribadi itu gimana nggak bisa masuk dalam akal. Tetapi sebenarnya Allah Tritunggal itu mampu kita rasakan, mampu kita hayati melalui apa? Dengan hidup berhikmat. Allah sudah menciptakan hikmat bagi kita. Allah menciptakan akal, menciptakan budi, menciptakan kebijaksanaan. Dan hendaknya kita mau melakukan dengan apa? Dengan kita hidup berhikmat, dengan melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dan bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sekalian, pada saat ini marilah kita memohon kepada Allah Sang Hikmat dan Yang Esa. Memohon segala apapun kepada Tuhan, agar kita pun juga di dalam segala pergumulan kita, dalam segala permohonan kita, dalam segala yang kita hadapi, kita dituntun oleh kuat kuasanya. Maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan, dan kami bersyukur bahwa Engkau tetap memberikan hikmat bagi kami sejak semula. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu mampu mengamalkan hikmat-Mu yang diinjawantahkan melalui Yesus Kristus dalam tindakan dan ajarannya, dan kami pun dapat melakukannya melalui tuntunan Roh Kudus. Kiranya dalam segala pergumulan, dalam segala situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami mampu berhikmat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan seluruh pemerintah kami, baik yang berada di pusat maupun juga di daerah dimanapun berada. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap pemimpin kami, Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar para pemimpin kami dapat membawa damai dan keadilan dalam memimpin di daerah maupun di pusat. Kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat kami, khususnya di tengah-tengah Indonesia. Karena kami saling merangkul satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi diskriminasi, kami membawa keadilan. Ketika terjadi konflik, kami membawa damai. Secara khusus kami berdoa untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati untuk setiap tenaga medis yang berjuang pada saat ini, maupun juga program vaksinasi yang berjalan pada saat ini. Kiranya Kau memberkati dan menyertai agar semuanya ini dapat menjadi
upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dalam tuntunan kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gerejamu di tengah-tengah muka bumi ini dan juga berada di bumi Indonesia ini dengan segala keberagaman gereja kami, dan secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia. Kiranya gerejamu ini dapat sehati, sepikiran, sepenanggungan, dan kiranya dapat menghayati bahwa berbeda-beda kami tetap satu tubuh dan satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga mendoakan bagi pergumulan baik kami secara pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun juga dalam segala kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk keluarga kami, ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kedamaian, ketenteraman, dan kerukunan. Kiranya kami dapat menjadi keluarga yang saling mengasihi dan mencintai, dan menghindari segala berbagai macam kekerasan di dalam keluarga kami. Kiranya Kau memberkati keluarga kami semua. Untuk kami, untuk para lansia, para orang tua kami, ya Tuhan, kiranya Kau menjaga dan menggendong selalu. Engkau menyertai, Engkau memberikan kesehatan setiap harinya, agar para lansia orang tua kami ini selalu merasakan dekapan-Mu, dan orang tua kami dapat bersyukur selalu atas penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, ataupun mungkin kami pada saat ini yang sedang dalam sakit secara fisik. Ya Tuhan, Engkau memulihkan, menjamah, dan menguatkan. Engkau memberkati dalam setiap upaya pengobatan, baik tenaga medis, makanan, minuman, maupun juga seluruh keluarga merawat. Kiranya Kau memberkati, agar semuanya menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memulihkan kami semua, ataupun saudara-saudara teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit secara fisik. Dan kiranya Kau memberikan kekuatan dalam iman dan percayanya. Kami juga mendoakan untuk pergumulan kami dalam persekutuan kami, untuk kami mendapatkan kembali hak beribadah. Ya Tuhan, kiranya Kau menuntun, menjaga, serta Kau memberikan hikmat pada kami, agar kami semua, baik kami maupun juga seluruh saudara-saudara kami, dapat menikmati hak untuk beribadah kembali. Dan juga kami mendoakan untuk seluruh program, seluruh karya pelayanan dan kesaksian dan persekutuan kami, secara khusus di dalam Bapos GKI Taman Yasmin. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati dalam setiap karya dan layan kami, agar seluruh pelayanan kami, untuk seluruh program kami, untuk semuanya, untuk segala pergumulan dalam jemaat kami, Engkau menuntun dan menyertai. Serta bagi kami sebagai warga jemaat, untuk seluruh pengurus, untuk seluruh majelis, untuk semuanya pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam jemaat-Mu ini, ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar kami dapat sehati, sepikiran, seia, sekata, untuk membangun tubuh Kristus yang bersatu dan penuh dengan kasih. Inilah doa kami, Tuhan. Kami mohon pada-Mu ketika kami menghadapi berbagai macam kehidupan yang kami alami, kami selalu berhikmat dan penuh dengan bijaksana, agar kami pun dapat menjadi pengikut-Mu yang selalu bijaksana, yang selalu berakal budi, dan selalu membawa damai sejahtera bagi kami, bagi sesama kami, dan bagi seluruh dunia ini. Inilah doa kami, ya Tuhan, demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa dalam nyanyian. Datanglah kerajaan, jadi
kekasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di rumah dan diserahkan kepada bendahara gereja saat sudah dapat beribadah secara normal. Yang membimbing kita dalam memberi persembahan, 2 Korintus 8 ayat 2 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita mengiring persembahan kita dan bersama menyanyikan lagu persembahan Kidung Jemaat 295 bait 1-3. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku kubah madah indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kebenaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Hai rimba raya, hai belukan, desaukan kegiranganmu. Hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu dengan gitarku yang gemar, memuji yang maha besar. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang menyertai hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, bahkan sampai kepada hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami sehingga hidup kami menjadi berharga dan bermakna. Dalam ibadah yang kudus ini, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Berilah kami kekuatan agar dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah ini akan berakhir, tetapi hidup yang beribadah kepada Tuhan dengan setia akan terus berlangsung. Kita bersama menyanyikan lagu pengutusan Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3. Setialah. Setialah, sokong
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Maka marilah kita kembali dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, persekutuan komunitas, dan dalam masyarakat kita, serta seluruh gumul juang hidup kita. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.